Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswawi Gufron dengan NIM 53014210004. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint saya sebagai media pembelajaran saya untuk memenuhi tugas strategi pembelajaran. Baik, kita mulai. Sebelum mempelajari atau memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengalasan. Mengapa ada K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja? Pengertian kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Menurut K3, menurut keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Pengertian ketiga menurut OHSAS, keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga maupun orang lain, kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja ada 4 yang saya jelaskan di sini. Ada definisi kesehatan dan keselamatan kerja, yang kedua peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, yang ketiga manfaat kesehatan dan keselamatan kerja, yang keempat teknik menggunakan las yang baik dan benar. Yang pertama, definisi kesehatan dan keselamatan kerja. Secara keilmuan, suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja. Secara etimologinya, memberikan upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Secara filosofi, suatu konsep berpikir dan upaya nyata untuk menjamin pelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya, beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil dan makmur, serta sejahtera. Yang kedua, peralatan keselamatan dan kesehatan kerja. Alat perlindungan diri yaitu ada sepatu safety, safety glass atau kacamata, yang ketiga ada masker, yang ketiga ada jaket welding atau jaket balasan, yang ketiga ada welding cap sleeve, yang terakhir sarung tangan. Pakaian kerja las atau apron, yaitu saat proses pengelasan akan ada percikan las dan panas yang dihadapi oleh pekerja, sehingga pakaian khusus kerja las diperlukan agar melindungi bagian tubuh kerja, sehingga tambahan apron, dada, dan lengan berasal dari bahan kulit agar tidak jadi berlubang jika terkena suhu panas percikan las. Jadi ini bahannya kandel tebal ya. Yang kedua ada sarung tangan las atau welding gloves, yaitu dibuat dari bahan kulit atau jenis bahan asbes yang memiliki kelenturan. Sarung tangan khusus tersebut berperan sebagai apron, yaitu sarung perlindungan tangan pekerja dari percikan las dan suhu panas saat proses pengelasan. Yang ketiga ada sepatu las atau safety shoes,
yaitu untuk perlindungan kaki ada sepatu khusus las yang sifatnya isolator agar pekerja terlindung dari bahaya sengatan listrik. Selain itu, sepatu tersebut bisa menjaga kaki pekerja dari kejatuhan benda. Yang ketiga ada helm atau topeng las. Bagian wajah pekerja dilindungi dengan menggunakan helm atau topeng las. Selain membersihkan las dan suhu tinggi, proses pengelasan juga menghasilkan sinar las yang akan mempengaruhi mata jika tidak dilindungi. Maka topeng las ini dilengkapi dengan 3 kaca yang terdiri dari kaca bening, hitam, dan bening agar terjaga dari buruknya sinar tembak dan ultraviolet. Terdapat pengkodaan nomor kaca yaitu nomor 6, 7, 8, 10, 11, 12, dan 14. Yang semakin besar angkanya maka semakin gelap penggunaannya, disesuaikan dengan sebesar apa ampere listrik yang digunakan dan silaunya sinar yang dihasilkan dalam proses pengelasan. Jadi helm atau topeng las ini ada yang otomatis. Jadi kalau mengelas ada sinar maka dia akan otomatis gelap. Selanjutnya ada masker las. Proses pengelasan juga menghasilkan asap yang berbahaya untuk kesehatan pernapasan pekerja. Sebab asap tersebut bukan asap biasa karena asalnya dari hasil pembakaran bahan kimia dari bahan atau material las. Seluruh alat yang disebutkan untuk keselamatan dan perlindungan kerja sebaiknya digunakan sebagai mestinya karena menjaga risiko kecelakaan kerja. Dengan mematuhi aturan keselamatan dapat meningkatkan kemungkinan produktivitas kerja yang lebih baik. Terlindungi pekerja berarti melindungi kualitas kerja las. Yang ketiga ada manfaat kesehatan dan keselamatan kerja. Ada 3 manfaat ketiga yaitu manfaat ketiga untuk karyawan, yang kedua untuk masyarakat, yang ketiga untuk negara. Yang pertama yaitu pekerja akan memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Pekerja memahami tindakan negara agar tidak terjadi kecelakaan. Yang ketiga, mengetahui bagaimana bertindak dalam keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, dan sebagainya. Yang keempat, pekerja mampu berpartisipasi dalam menciptakan tempat kerja lebih aman. Yang kelima, pekerja memahami hak dan kewajibannya dalam peraturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerja dapat melindungi rekannya dari risiko kecelakaan kerja. Selanjutnya, pekerja mampu menghindarkan keluarganya dari penyakit yang mungkin bisa tertular dari tempat kerja. Yang selanjutnya, pekerja mampu untuk tetap memiliki penghasilan. Yang terakhir, pekerja mampu untuk berkontribusi terhadap perekonomian keluarga. Yang kedua, manfaat ketiga untuk masyarakat. Yang pertama, masyarakat dapat terlindungi dari kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan yang diakibatkan operasional perusahaan. Yang kedua, masyarakat dapat memastikan anggota keluarganya dapat pulang dengan selamat. Yang ketiga, masyarakat dapat ilmu untuk menerapkan keselamatan di rumah. Yang terakhir, masyarakat dapat memastikan perekonomian keluarga terus bergerak. Yang terakhir, manfaat ketiga untuk negara. Negara dapat dilindungi tenaga kerjanya. Yang kedua, negara dapat terus menggerakkan perekonomian. Yang ketiga, negara dapat melaksanakan kesepakatan internasional. Yang keempat, negara mendapatkan citra positif terhadap perlindungan tenaga kerjanya. Yang kelima, negara dapat terlindung dari ketidakstabilan politik akibat isu kecelakaan kerja. Yang terakhir, negara dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari pembiaya asuransi milik negara kepada pekerja yang mengalami kecelakaan. Yang keempat itu teknik menggunakan las yang baik dan benar. Yaitu yang pertama, bersihkan bahan yang akan dilas. Gunakan palu untuk membersihkan kerak pada permukaan area yang akan dilas. Gunakan sikat baja untuk hasil yang maksimal. Yang kedua, letakkan bahan yang akan dilas pada tempat yang telah disediakan, baik itu menggunakan meja atau hanya meletakkan di lantai. Atau kerapatan antara dua bahan, gunakan klem jika diperlukan. Letakkan masang mesin las pada salah satu bagian bahan yang akan dilas. Masukkan elektrod
elektroda pada panel penjepit, elektroda di mesin las, pasang kemiringan elektroda menyesuaikan dengan posisi bahan. Biasanya sudah ada tempat khusus kemiringan elektroda pada tang penjepit elektroda, yaitu tegak 90 derajat, 30 atau 40 derajat. Setelah bahan siap untuk dilas, perlahan didekatkan ujung elektroda pada bahan yang akan dilas. Yang kelima, jarak antara ujung elektroda dengan bahan yang akan dilas sangat mempengaruhi kualitas pengelasan. Jika jarak terlalu jauh, akan timbul percikan seperti hujan bintik-bintik api. Proses pengelasan akan tidak sempurna. Jika jarak terlalu dekat, api tidak menyala dengan sempurna. Dan tidak ada cukup jarak untuk tempat kelelahan elektroda. Jarak yang baik adalah 1/8 dari tebal elektroda. Yang keenam, dengan menggunakan masker pelindung atau kacamata las, Anda dapat memperhatikan bagian elektroda yang sudah mencair yang menyatukan antara dua bahan yang jelas tersebut. Perlahan gerakan elektroda ke sepanjang area yang jelas. Yang ketujuh, hasil yang baik saat proses pengelasan dapat dilihat saat permukaan yang dilas berbentuk seperti gelombang rapat dan teratur, menutup sempurna bagian yang dilas. Yang kedelapan, setelah selesai, bersihkan kerak yang menutupi bagian yang dilas dengan menggunakan palu. Periksa kembali apakah terdapat bagian yang belum sempurna. Jika belum sempurna, ulangilah bagian yang belum tertekan dengan baik. Pada beberapa kasus, bahan yang sudah dilas harus digelinda lagi jika pengelasan tidak sempurna. Namun jika tidak terlalu fatal, kita cukup mengelas bagian yang belum terlas secara sempurna tersebut. Baik, di sini saya akan men-share cara menggunakan las yang baik. Ini cara menggunakan las untuk pemula.
Baik, kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, saya akan memberikan tugas. Nanti akan saya kirim di WA atau di form-nya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.